Welcome to our channel. Selamat pagi bagi para pendengar setia Riak Sabda. Pagi hari ini kembali kita jumpa melalui channel Riak Sabda pada edisi 11 Juni 2020. Pada hari ini bersama dengan gereja kita memperingati Santo Barnabas Rasul sekaligus sebagai seorang martir. Tema renungan kita pada hari ini yaitu tentang berbagi rahmat dalam terang Injil. Berbagi rahmat dalam terang Injil. Dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sangat jelas sekali bagaimana seorang Barnabas, seorang rasul, ditampilkan untuk mewujudkan rahmat-rahmat yang ia terima sendiri dari Yesus sang gurunya. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi bahwa Barnabas itu disebut sebagai orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, dan juga seorang yang jujur. Itu artinya itulah bentuk-bentuk rahmat yang ia terima dari Allah dengan perantaraan sang gurunya Yesus Kristus yang ia imani. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika seorang Barnabas sadar bahwa rahmat yang ia terima itu bukan semata-mata diterima begitu saja, melainkan sebagai pemberian dari cinta kasih Allah, maka ia menyadari bahwa rahmat itu harus dibagikan. Dalam kisah para rasul bab 11 pada hari ini kita dengarkan ketika para jemaat di Yerusalem mendengar bahwa jemaat di Antioquia itu bertambah banyak untuk percaya kepada Yesus, maka hal itu diberitakan kepada Barnabas. Dengan begitu, Barnabas pun langsung bersukacita mendengarnya dan ia mengajak Saulus yang disebut juga Rasul Paulus untuk pergi ke Antioquia mewartakan sabda kebenaran yang ia terima dari Yesus sang guru. Kita melihat bahwa ketika tiba di Antioquia, banyak orang yang juga percaya kepadanya. Dalam waktu 1 tahun dikatakan orang-orang yang percaya di sana pertama kali disebut orang Kristen. Berkat jasa Rasul Barnabas inilah yang juga kita warisi sampai saat ini, yaitu kita dicanangkan nama yang telah dikatakan di Antioquia sebagai seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Tentang berbagi rahmat dalam terang Injil telah ditegaskan lagi dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini, yaitu bagaimana Yesus menegaskan kepada para murid, kepada ke-12 rasul untuk pergi dan beritakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang-orang sakit, bangkitkan orang-orang mati, dan tahirkan orang-orang yang menderita. Itu artinya apa? Artinya bahwa hal-hal yang telah mereka terima, rahmat-rahmat yang telah mereka terima dari Yesus melalui tindakan dan perkataan Yesus, mereka diminta untuk dibagikan kepada orang-orang yang akan dipercayakan kepada mereka. Itulah artinya berbagi rahmat dalam terang Injil. Sebab rahmat-rahmat yang diterimanya itu adalah diterima dengan begitu saja, maka para rasul, para murid diminta juga untuk berbagikan kepada orang yang mereka
jumpai dengan cuma-cuma saja. Dalam kehidupan kita tentang rahmat-rahmat itu juga sebetulnya semua ada dalam diri setiap pribadi. Misalnya kita dianugerahkan bakat dan kemampuan tertentu dan itu merupakan sebuah rahmat. Kita bisa berbakat untuk berkhotbah, mengajar, menari, bernyanyi, menjahit, berbengkel, berbisnis, berpolitik, dan lain sebagainya. Itu merupakan bakat, kemampuan yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan yang dianugerahkannya melalui Roh Kudus yang kita terima dengan cuma-cuma. Kita diharapkan agar rahmat-rahmat yang kita terima, bakat-bakat kemampuan yang kita terima itu dapat kita bagikan juga kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjumpaan relasi kita dengan orang-orang siapapun, relasi orang tua, remaja, dan siapapun yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di dalam masa pandemi ini, kita juga melihat banyak orang berbagi cinta kasihnya kepada sesamanya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial. Itu artinya mereka sadar bahwa rahmat yang mereka terima dengan cuma-cuma harus mereka berikan pula secara cuma-cuma kepada orang, kepada sesama yang membutuhkan bantuan mereka. Para saudara-saudari terkasih, sahabat dan rekan Buddha, semoga dengan renungan pada hari ini sungguh-sungguh dapat membantu kita merefleksikan diri, menyadari bahwa di dalam diri kita banyak sekali masing-masing rahmat yang kita miliki dan kita diminta dalam terang Injil untuk berbagi rahmat tersebut kepada siapapun dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.